Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para pemirsa TV Aswaja, kita akan terus bersama kajian tasawuf kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Untuk kali ini kita memasuki hikmah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Kehendakmu untuk memasuki alam tajrid, memasuki alam atau wilayah yang hanya konsentrasi melulu saja kepada Allah saja, itu namanya alam tajrid, meninggalkan segala-galanya. Padahal ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, pada saat yang sama Allah masih memposisikan Anda di tahap alam asbab. Alam asbab itu alam logika sebab akibat yang berhubungan dengan dunia, berhubungan dengan akal pikiran rasional. Misalnya, kalau saya mendapatkan rezeki itu ya harus bekerja. Nah, itu ada logikanya. Kalau saya ingin minum air, maka saya harus berikhtiar mencari air, merebus air, atau membeli air. Ini namanya alam asbab. Kadang-kadang Allah memposisikan kita di alam asbab, sementara karena gairah sebelumnya, kita ingin sekali memasuki alam tajrid. Hanya Allah saja. Karena Anda menyadari bahwa kita harus iktimat pada Allah nih. Kalau begitu saya tinggalkan kerja, saya tinggalkan usaha, saya tinggalkan bisnis dan seterusnya. Keinginan Anda meninggalkan semua itu demi alam tajrid adalah aksentuasi perwujudan dari nafsu yang tersembunyi. Ini halus sekali. Nafsu kita sebenarnya kenapa kok kepingin menuju kepada Allah saja meninggalkan semuanya? Sebenarnya itu adalah bentuk alibi nafsu kita yang hanya ingin bebas dari beban dan tanggung jawab hidup. Banyak orang, sudahlah yang enak sekarang, saya beribadah saja, nggak usah kerja. Nanti kalau pensiun, kalau ini, itu kata-kata hawa nafsu yang tersembunyi sebenarnya. Atau sebaliknya, nanti saja kalau saya sudah tidak sibuk, saya tidak punya masalah, saya tidak menangani hal-hal tertentu, saya baru istiqomah betul. Itu juga kata-kata hawa nafsu kita. Atau kalimat-kalimat yang mencoba menafikan fakta-fakta kehidupan nyata di sehari-hari kita, hanya demi bersembunyi di balik kata-kata Tuhan. Udahlah, ini untuk kepentingan Allah, ini Allah, ini Allah. Nggak taunya ujung-ujungnya kepentingan bisnis. Nggak taunya ujung-ujungnya kepentingan pribadi. Ini bentuk nafsu tersembunyi. Nah, inilah oleh dunia sufi benar-benar ingin didekonstruksi, dibuang agar kita ini bersih. Kalau memang Allah memposisikan kita di alam logika, alam sebab akibat, ya mari kita kerja keras, mari kita beribadah. Nah, ini gambaran mengenai alam asbab.
dan alam tajrid. Alam tajrid ini orang yang diposisikan di alam asbab memiliki satu aturan supaya kita tidak hidup ini tidak mengeluh saja karena nafsu itu. Kita bisa melihat karakteristiknya. Nafsu itu kepengen yang enak-enak, itu pasti nafsu. Nafsu itu ingin bebas dari beban dan tanggung jawab, itu pasti nafsu. Nafsu itu ingin jauh-jauh dari Allah, nafsu. Nafsu itu hanya ingin serba untung, apapun alasannya. Apakah itu alasan ibadah, saya beribadah, biar apa? Biar beruntung hidupku. Nafsu kita itu. Nah, dari sini seseorang mesti berdiri pada proses yang disebut aturan-aturan di wilayah alam asbab, alam logika sebab akibat. Syekh Ahmad Zarruq, generasi kelima ya dari Syekh Abil Hasan Asyadzili, yang menulis satu karya luar biasa mengenai komentar atau ulasan Al-Hikam. Beliau menyebutkan aturan di alam asbab ini satu adalah ar-ridha. Seseorang harus memiliki kerelaan kepada ketentuan Allah. Kita bekerja punya target, ternyata tidak memenuhi target, maka aturan kita harus ridha terhadap ketentuan Allah, terhadap target yang tidak sampai tadi. Yang kedua ada sabar, yang ketiga ada istislam. Nanti akan kita urai setelah berikut nanti. Para pemirsa Aswaja yang senantiasa mendapat limpahan ridha Allah, mari kita lanjutkan tentang aturan di wilayah alam logika sebab akibat ini. Aturannya tadi disebut ridha. Ridha itu adalah babullahil a'zam, pintu Allah paling agung. Karena itu siapapun yang ingin memasuki pintu Allah dari segala penjuru, masukilah dulu pintu ridha. Ridha itu bentuk kerelaan kita kepada ketentuan Allah. Karena kenapa kita harus ridha? Pastilah Allah memberikan yang terbaik. Bagaimana caranya? Kita harus pandang bahwa ketentuan Allah pada kita tidak satu pun yang cacat. Dan semua sempurna. Walaupun tidak enak bagi Anda. Sama sekali tidak mengurangi kesempurnaan ketentuan Allah. Karena itu harus direspon dengan ridha. Yang kedua, wasobru, sabar. Orang menjalani alam logika ini harus ada kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran adalah kesiapan kita untuk disertai oleh fadl dan rahmatnya Allah. Banyak sekali cobaan dan sabar tentu terurai begitu panjang nantinya. Karena sabar itu, ada sabar menghadapi cobaan itu memang sabar biasa kita. Tapi akan sulit lagi kalau sabar kita menghadapi maksiat. Sulit lagi kalau kita sabar ketika taat. Lebih sulit lagi ketika sabar menghadapi nikmat. Mayoritas semua orang tidak sabar ketika ada nikmat di depan dia. Sabar yang paling berat adalah sabar billah, sabar bersama Allah. Tapi semua ini, apapun posisi kita di sabar sebelah mana, mari kita tetap belajar bersabar. Karena dari sabar itulah banyak solusi yang muncul. Orang yang bersabar akan cooling down, akan netral, akan kembali kepada margin yang sesungguhnya. Di situ ada evaluasi.
Di situ pula ada rekonstruksi, ada progres-progres yang harus dilakukan ke depan. Yang ketiga aturannya adalah istislam, berserah diri. Berserah diri itu tempatnya di kalbu kita, di hati kita. Bukan di fisik pikiran kita. Pikiran tugasnya berikhtiar, berusaha. Fisik kita mendukung, indrawi kita mendukung, tapi hati tetap berserah diri. Jangan sampai saya tak berikhtiar dulu, berusaha keras dulu, nanti kalau gagal baru pasrah. Itu kalimatnya hawa nafsu tadi. Nafsu kita yang ngomong begitu. Nah, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau Anda punya tekad. Tekad itu munculnya sebelum action, sebelum ada rencana-rencana, belum, masih tekad. Itu pun sudah fatawakkal 'ala Allah, sudah harus tawakul kepada Allah. Jangan sampai tawakalnya setelah selesai berusaha. Ini namanya salah kaprah. Karena berserah diri itu di hati kita kapan, di mana saja, hati kita serahkan kepada Allah. Bahkan di dalam ibadah kita, ketika Anda sholat, belajarlah pada sajadah. Sajadah yang tergelar di depan Anda itu penuh dengan kepasrahan dan kerelaan. Hati kita harus tergelar seperti sajadah itu. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, terserah engkau. Engkau posisikan di mana khusyuk, khudur hatiku ketika sholat ini. Aku serahkan semua kepadamu Allah. Ini akan menjadi proses pembebasan di wilayah asbab yang menurut kita serba ruwet ini. Kenapa Allah memberi aturan 3 hal ini? Karena manusia terbatas. Akal kita terbatas, pikiran kita terbatas, ruang dan waktu kita terbatas. Logika kita terbatas. Inilah perlunya kita memiliki satu pijakan di wilayah asbab. Karena dengan demikian seseorang tidak terjebak ingin lari ke wilayah tajrid. Misalnya, saya tak ke gua saja bertapa karena dunia ini sudah hancur, mumet saya, kepala saya pusing. Apakah ada jaminan ketika dia di dalam gua nanti dia tidak mendapat masalah? Nah, Rasulullah memang pernah bertapa di dalam gua, kholwat di sana, tetapi bukan karena menghindari dunia, bukan menghindari tanggung jawab. Itu karena ada perintah Allah untuk kholwat di gua. Anda silahkan memasuki alam tajrid ketika memang itu biiznillah, diizinkan oleh Allah, bukan diizinkan oleh diri Anda sendiri. Nanti akan berakibat fatal, berupa kita malah akan putus asa terhadap rahmat Allah, karena manusia sendiri tidak pernah bisa menghitung rahmat dan anugerahnya. Nah, wa iradatukal asbab ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid. Sebaliknya, Anda ingin memasuki alam asbab, tapi Allah itu sudah memposisikan Anda di wilayah alam tajrid. Seseorang hatinya, jiwanya sudah full untuk Allah, tiba-tiba mulai senang dengan alam asbab, alam logika. Nah, bagaimana penjelasan ini? Nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita akan melanjutkan segmen tasawuf al-hikam ini. Setelah tadi kita bicara mengenai alam tajrid, yang seseorang tiba-tiba malah sebaliknya ingin masuk di wilayah asbab. Alam tajrid ini wilayah yang seseorang jiwanya oleh Allah diposisikan hanya untuk Allah saja. Apakah seseorang tidak lagi bekerja kemudian? Apakah seseorang tidak lagi berikhtiar di wilayah tajrid ini?
dia tetap bekerja, tetap berikhtiar. Tetapi dia tidak bergantung pada logika sebab akibat. Karena segala sebab adalah Allah. Semua sebab ini karena Allah, bukan karena rentetan-rentetan yang berantai. Nah, disinilah apabila seseorang tiba-tiba ingin diposisikan di sini lalu ingin masuk di wilayah alam logika, wah kelihatannya kok berdagang itu enak, berpolitik itu dapat kekuasaan, saya tak berpolitik saja karena begini. Nah, ini berlogika mulai dia. Ini apa ini posisi orang seperti ini? Inhitatun anil himmatil aliyah. Dia mengalami degradasi, turun dari hasrat yang luhur. Hasrat yang luhur adalah hasrat bersama Allah. Tiba-tiba dia malah kepengin terlempar dari Allah. Ini namanya seseorang yang mulai tergoda. Nah, banyak sekali sebenarnya pelajaran dua wilayah ini supaya orang tetap di wilayah tajrid dan konsis, tidak memasuki wilayah asbab, walaupun dia di tengah-tengah alam logika, di tengah publik. Bagaimana seseorang berada di sana? Syekh Zarruq juga menyebutkan aturannya satu, asyukru syukur. Kenapa? Ketika dia bisa beribadah, bisa berbuat baik, itu bukan karena logika sebab akibat ikhtiar dia. Tapi orang berbuat baik itu disebabkan oleh anugerah Allah yang mendahuluinya. Orang bertobat bukan menyebabkan ampunan bagi dia. Tapi ampunan Allah lah yang menyebabkan taubat dia. Inilah yang suatu ketika ada seorang dedengkot preman yang punya reputasi nasional ketika itu, tokoh mafioso, datang kepada Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi perempuan yang luar biasa. Sang preman ini bertanya, wahai Rabi'ah, kalau aku bertobat, apakah Allah akan mengampuni dosaku ya? Apa jawab Rabi'ah? Beliau mengatakan, kalau Allah mengampuni dosa-dosamu, pasti kamu bertobat. Ini jawaban yang seseorang di wilayah alam tajrid. Tapi kalau jawaban orang di wilayah asbab berbeda. Kalau kamu bertobat, pasti Allah mengampuni karena Allah Maha Pengampun, ini dan seterusnya. Seakan-akan Allah itu menjadi akibat dari dia. Tapi kalau memang orang di wilayah asbab, ya nggak apa-apa demikian. Tapi bagi seseorang yang ada di wilayah tajrid, ampunan Allah lah yang mengakibatkan seseorang bertaubat. Jadi sebelum orang itu bertaubat, sesungguhnya ampunan Allah mendahuluinya. Nah, ini sehingga seseorang itu ketika bertobat penuh dengan syukur. Syukur. Sholat, syukur. Bekerja, syukur. Karena apa? Sebelum bekerja, sebenarnya rezeki Allah sudah mendahului dia. Mendahului pekerjaannya. Sebelum dia berdoa, ijabahnya sudah lebih dahulu datang. Doa hanyalah akibat wujud syukur. Rasulullah itu sudah diampuni dosanya, tapi masih bertobat, masih istighfar sebagai tasyakkuran, wujud syukur. Nah, sehingga orang di wilayah tajrid ini beribadah ini enjoy sekali, indah sekali. Karena apa? Syukur terus. Nomor 2, at-tashmir. Dia terus-menerus bersemangat. Ya. Sangat bangkit motivasinya menuju kepada Allah. Dia jaga betul. Karena apa? Dia melakukan dengan penuh kegembiraan
Sebab bagaimana tidak gembira dengan kebaikan yang dilakukan? Karena dia mewujudkan kecintaannya kepada sang pemberi kebajikan. Nomor 3, aturannya adalah adamul fatrah wa taksir. Dia tidak sembrono, tidak membuang-buang waktu dengan sia-sia. Itu aturan di wilayah tajrid, karena itu hidupnya full Allah jiwanya. Matanya melihat alam, telinganya mendengar suara, pikirannya menerjemahkan seluruh proses-proses kehidupan. Akalnya memandang mana yang hak dan mana yang batil. Hatinya bersama Allah. Suatu ketika Abu Yazid Al-Bistami pernah mengatakan, Ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Aku melihat Tuhan dengan Tuhan, bersama Tuhan. Wa ra'aitul khalqa bi nuri Rabbi. Aku melihat makhluk bersama cahaya Tuhanku. Nanti akan kita jelaskan setelah berikut ini. Baiklah, kita akan beri satu konklusi bagaimana sesungguhnya wilayah asbab dan wilayah tajrid ini. Yang menentukan kita ini di wilayah asbab atau di wilayah tajrid hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menyiapkan wadah berupa amaliyah, baik amaliyah lahiriah maupun amaliyah batiniyah kita. Itu bentuk istiqdad namanya. Bentuk kesiapan menerima wadah anugerah. Apakah kita di posisi tajrid atau di posisi asbab? Kadang-kadang seseorang diposisikan di wilayah tajrid, tapi alamnya kelihatannya di wilayah asbab. Ada orang memang diposisikan di wilayah asbab. Kadang-kadang seseorang kelihatannya di wilayah tajrid. Tetapi ada satu kisah. Di zaman dulu ada seorang kuli di pasar yang dia tiba-tiba mengeluh karena setiap hari dia harus memanggul beban-beban yang berat. Lalu dia bermunajat, ya Allah, saya sebenarnya menjadi kuli ini hanya untuk mencari 2 potong roti sehari agar aku bisa beribadah kepadamu. Apakah tidak ada cara lain selain menjadi kuli ini Tuhan? Saya bertahun-tahun menjadi kuli untuk mendapatkan 2 potong roti ini. Ini munajat ini kelihatannya bagus. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada maling sedang dioyak oleh massa. Maling itu lari, menyelinap. Tiba-tiba si kuli ini oleh massa dituduh sebagai malingnya, pencurinya. Akhirnya diserahkan ke polisi, dia diadili, dia dipenjara. Benar juga, di penjara dia pagi hari mendapat sepotong roti, sore hari mendapat sepotong roti. Seperti doanya tadi. Nah, ini pelajaran berharga. Akhirnya si kuli ini bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat kepadamu. Seharusnya aku menerima makom posisiku menjadi kuli. Inilah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang Allah itu juga bisa memindah posisinya, hatinya hamba ke alam tajrid walaupun dia tetap menjadi kuli misalnya. Kan tujuannya hanya untuk menghadap Allah. Tapi ada syahwatul khafiyah, nafsu tersembunyi dari kuli tadi. Dia ingin bebas dari beban dan tanggung jawab. Padahal saudara sekalian, para pemirsa, Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia bukan untuk diseksa atau dihina. Nabi Adam diturunkan ke dunia justru untuk dimuliakan dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa tidak? Di dunia ini penuh dengan beban, tugas, tanggung jawab, problema, masalah yang ruwet. Tapi justru disitulah Nabi Adam dinaikkan derajatnya menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi khalifah yang beliau tidak dapatkan ketika di surga dulu. Di surga ibadahnya adalah ubudiyatut ta'rif, makrifat saja. Di dunia ada ubudiyatut taklif, ibadahnya mukallaf, seperti orang mukallaf, banyak tugas, beban ini dan seterusnya. Tapi itulah yang membuat derajatnya naik. Jadi mari kita jangan pernah mengeluh lagi, jangan pernah ngeresulo lagi. Sudah kita stop, karena berbagai persoalan sebab akibat di dunia yang kita alami ini adalah bagian dari cara Allah mencintai kita, menaikkan derajat kita. Saya kira demikian. Dan itulah simpul dari alam tajrid yang kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.